Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya Netra Kala, kisah yang berjudul Labuh Mayit. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Semenjak peristiwa Alas Lali Jiwo, entah kenapa Bima tidak pernah bisa tidur di bawah jam 12 malam. Matanya selalu nampak segar, bahkan pernah dia mencoba meminum obat tidur, tapi tidak ada efek sama sekali. Sedari tadi Bima berdiam diri bermeditasi. Selain untuk menenangkan pikirannya, dia juga masih belajar untuk mengendalikan kekuatannya. Terlebih saat ini, dirinya juga belum bisa menguasai kekuatan yang dimiliki oleh tombak cempoko kuning. Angin dingin tiba-tiba hadir melintasi tengkuk milik Bima. Seketika kulitnya seperti terasa tersentuh air es yang sangat dingin. Bima membuka mata. Nampak sosok Romo Sengkono sudah hadir di depannya. "Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu," ucap Romo Sengkono. "Apa ini soal Alas Lali Jiwo?" tanya Bima penasaran. "Tidak, bukan itu. Kau masih belum mampu untuk membawa Arif pulang. Belum saatnya. Jangan ikut campur dengan hal yang belum kau ketahui," jawab Romo Sengkono. Apa maksudmu?" kata Bima kebingungan. Dia sedang tidak mencampuri urusan apapun saat ini. "Sosok yang kemarin merasuki temanmu hanya suruhan. Gunakan Maya untuk mencari tahu lebih banyak. Dia lebih peka darimu dan jangan bertindak sembarangan," ucap Romo Sengkono yang langsung saja menghilang. Bima menghela nafas dalam-dalam. Ada sedikit rasa jengkel kepada penjaganya itu. Romo Sengkono tidak berubah sama sekali. Selalu saja memberikan informasi yang tidak mendetail. Bangkit, Bima merebahkan tubuhnya di atas kasur. Benar dugaan Bima, kalau Maya bisa lebih peka dalam merasakan keberadaan makhluk astral. Bima tersentak dari tidurnya. Saat ini ia tengah terlentang di suatu tempat yang asing. Memandang ke atas, dia melihat hamparan langit gelap. Sejak kapan aku tidur di luar rumah? Batin Bima kebingungan. Namun ada sesuatu yang aneh. Dia mencoba meraba-raba sekitarnya. Pasir. Pelan Bima mencoba bangkit. Diambilnya segenggam pasir dengan tangannya. Iya benar, ini pasir. Tapi sejak kapan aku ada di pantai? Dipandanginya sekeliling. Suasana begitu sepi. Lambat laun dia juga mendengar deburan ombak dan suara deru angin. Kesadaran Bima belum pulih sepenuhnya. Dia masih merasa bingung dengan perpindahan tempat yang begitu cepat. Sekali lagi dia mencoba mengambil segenggam pasir dan diremasnya kuat-kuat. Dia merasakan kulit yang ada di tangannya bergesekan dengan pasir yang ia genggam. Aneh, kalau ini mimpi kenapa terasa sekali? "Romo Sengkono," ucap Bima memastikan. Ia menunggu beberapa saat, tapi sosok penjaganya juga tidak muncul saat ia panggil. Beranjak Bima mulai melihat sekitarnya lagi, tidak ada siapapun di sana. Dia mencoba mengingat-ingat, tempatnya berdiri saat ini sangat familiar. Tapi Bima tidak bisa mengingat kapan ia pernah singgah ke sini. Bima mencoba untuk berjalan mendekat ke arah bibir pantai, namun baru saja ia melangkah beberapa meter, terdengar sebuah teriakan yang tidak asing di telinganya. Sontak Bima mencari sumber suara, tapi dia masih tidak menemukan apapun. "Tolong!" Sekali lagi Bima mendengar suara itu. Merasa ada yang aneh dengan dirinya, Bima mencoba untuk berkonsentrasi mengumpulkan tenaga. Perasaannya mengatakan kalau sedang ada yang tidak beres dengan semua ini. "Kamu siapa, anak ganteng? Tempatmu bukan di sini. Pulang!" Terdengar jelas sekali bisikan suara seseorang perempuan. Mendengar itu Bima langsung membuka matanya. Kini nampak dengan jelas ada sesosok perempuan dengan pakaian Jawa yang sederhana tengah mendelik menatapnya. Di mana ini? Siapa kamu?" tanya Bima. Tidak menjawab pertanyaan Bima, justru sosok tersebut berjalan menjauh.
mendekati bibir pantai. Bima mencoba mengejar, namun sosok tersebut sudah hilang ditelan deburan ombak. Sekali lagi Bima mengedarkan pandangannya. Tersentak, tiba-tiba saja dia merasakan tangan kanannya seperti sedang ditempeli bara api yang sangat panas. Cempoko kuning, ucap Bima saat merasakan mata tombak yang tersimpan di tangan kanannya bereaksi begitu kuat. Tolong! Sekali lagi Bima mendengar suara teriakan seseorang. Tapi Bima tidak mendapati apapun di sana. Sekali lagi dia mencoba mengumpulkan tenaganya, berdoa meminta petunjuk agar diperlihatkan sesuatu jika memang itu adalah hal yang harus diketahuinya. Tolong! Spontan Bima kembali membuka matanya. Kini dengan jelas Bima melihat seseorang yang ia kenal. Jauh beberapa meter di depannya, Panji tengah diseret menuju ke arah bibir pantai oleh sekelompok orang. Tanpa dikomando, Bima segera berlari ke arah Panji, berniat menolong temannya itu. Namun dalam keterburuannya, tiba-tiba saja dia menyandung sesuatu yang membuatnya terjatuh. Mata Bima membulat seketika, jantungnya nyaris copot. Dia tengah menyandung tubuh manusia yang tengah terbaring di atas pasir. Sejenak Bima berpikir untuk meninggalkan tubuh itu. Namun, Bim, tolong! Bima kaget mendengar suara lirih dari tubuh yang ada di depannya. Bingung apakah dia harus menolong orang yang ada di depannya atau Panji yang tengah diseret ke arah laut. Mengikuti instingnya, Bima segera membalikkan tubuh yang melengkup itu. Saat sudah melihat muka dari orang itu, Bima langsung buru-buru mundur sampai jatuh tercengkang ke belakang. Maya! Ucap Bima shock. Jelas sekali tubuh itu milik Maya. Meskipun darah segar menutupi sebagian wajah Maya, tapi jelas Bima mengenali sosok wanita itu. Pulang sekarang, Bim, ucap sosok Maya tiba-tiba. Tolong! Sekali lagi Bima menoleh ke arah Panji yang sudah dekat sekali dengan bibir pantai. Tanpa menggubris ucapan Maya, Bima langsung berdiri dan berlari menuju ke arah Panji. Namun semakin dekat dia ke arah temannya, justru perasaan Bima semakin tidak enak. Kini sudah dekat dengan Panji. Namun Panji beserta orang yang berusaha menyeretnya telah hilang, bagai asap yang terkena hembusan angin. Ada apa ini sebenarnya? Ucap Bima kebingungan. Sesaat Bima kembali melihat sekitar, kemudian melanjutkan berjalan. Ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Ada sesuatu seperti karung yang tengah digantung di pinggir tebing. Saat sudah dekat dengan tebing, jelas sekali karung-karung itu bergerak menggeliat. Panik jika itu adalah manusia, Bima segera berlari menuju ke arah tebing. Tapi langkahnya terhenti. Bima ingat, dia pernah ke sini. Penglihatan yang diberikan oleh sosok yang merasuki Panji. Ya, dia pernah melihat ada wanita yang sedang memanggil sosok demit wanita. Dan di sanalah, di tebing itu, dia melakukan ritualnya. Mempercepat langkah kakinya, justru Bima shock dengan apa yang dia lihat. Semua anggota keluarganya tengah tergantung di sana dengan kondisi terpocong dan lehernya terjerat tali tambang. Astagfirullah, astagfirullah, ucap Bima yang tiba-tiba saja terbangun. Bima tidak langsung membuka mata, dia meraba-raba dulu di sekelilingnya. Batinnya masih merasakan kepanikan. Kain, ya ini kain, bukan pasir, batin Bima sambil masih menggerak-gerakkan telapak tangannya. Lalu dia mencoba membuka mata. Saat melihat plafon kamarnya, Bima mengeluarkan suara penuh rasa syukur. Tenangkan dirimu. Kaget Bima langsung bersiaga. Astaga, kenapa selalu bikin kaget? Ucap Bima saat mendapati Kromo Sengkono sudah berdiri di sudut kamar miliknya. Masih terengah-engah Bima mencoba mengambil botol air yang ada di meja sebelah tempat tidur. Setelah menenggak habis air dalam botol, dia menyambar rokok yang ada di meja dan segera membakarnya, berharap mendapat ketenangan. Apa yang sedang terjadi? Tanya Bima memandang Kromo Sengkono. Dia sepertinya menyadari siapa dirimu, jawab Kromo Sengkono. Dia siapa? Tanya Bima kebingungan. Ingat, darahmu bukan darah biasa. Siapa saja demit yang ingin punya kesaktian bakal kepingin untuk memilikimu, ucap Kromo Sengkono yang langsung saja menghilang. Bima hanya menghela nafas, memikirkan mimpi yang barusan ia alami, terlebih juga perkataan Kromo Sengkono. Darah sang raja.
ucap Bima yang langsung mengambil handphone miliknya dan mencari kontak Maya. Sudah beberapa kali dia mencoba menelpon, tapi tetap saja tidak ada satupun panggilannya yang diterima. Menengok ke arah jam, ternyata sudah pukul 3 pagi. Buru-buru Bima melihat sebuah notifikasi yang membuat dirinya tenang. Jangan gila, atau besok aku buat jadi gila. Bima tersenyum lega melihat pesan teks yang dikirimkan oleh Maya. Sudah ayo, bolos saja, ada yang ingin aku ceritakan. Ajak Bima kepada Maya saat mereka sudah mau sampai di sekolah. Gila, mau kemana? Motorku masih di sana, kalau bapak tahu bisa repot. Ucap Maya menolak mentah-mentah ajakan Bima. Tapi bukan Bima namanya kalau dia tidak bisa membuat orang-orang di sekitarnya penasaran. Kini mereka berdua tengah duduk di salah satu kafe tidak jauh dari tempat tinggal Bima. Jadi apa yang membuat Tuan Bima begitu antusias untuk bicara empat mata? Ucap Maya sengit menatap sepupunya. Ingat, waktu Panji menyerangku. Kemudian Bima menceritakan bagaimana dia sedang berdiri di sebuah pantai. Kemudian dia melihat ada seorang wanita yang berjalan terburu-buru, seolah dia tidak ingin dilihat siapapun. Hingga saat kehadiran satu sosok yang membuat tubuh Bima gemetar secara spontan. Bahkan energinya jauh lebih mematikan daripada Dewi, ucap Bima. Dewi? Maksudmu sosok kembar 3 yang menjaga Sendang Pitu? Tanya Maya. Dia memang selama ini belum pernah bertemu dengan Dewi, namun entah kenapa di dalam benaknya dia sudah bisa membayangkan seperti apa sosok Dewi. Benar, dan juga Willem serta Kromo Sengkono memintaku untuk berhati-hati. Kembali Bima menceritakan tentang peringatan Willem dan wejangan yang diberikan oleh Kromo Sengkono, serta mimpi yang tengah dia alami semalam. Panji, ucap Maya mengerutkan dahinya. Kau tahu Bim, aku memang merasa ada yang aneh dengan dirinya dan rumahnya. Terlebih semenjak kejadian kesurupan itu, dan ingat, saat aku melihat ada sosok perempuan yang tengah memperhatikan dari jauh, ujar Maya. Iya, tapi bukan itu intinya. Justru kalimat dari Kromo Sengkono yang membuatku khawatir. Bukan hanya diriku saja, tapi juga untukmu. Ingat apa yang aku ceritakan soal darah Sangaraja? Tanya Bima yang sekarang mulai terlihat gusar. Jelas sekali ingatan tentang seluruh keluarganya yang digantung di atas tebing menggelayut bergoyang-goyang di kepalanya. Maya mengangguk-anggukkan kepalanya. Iya, aku ingat, tapi aku juga bingung Bim. Kita tidak sedang menyeret masalah ke dalam hidup kita. Dan kenapa kita harus yang mencari masalah itu? Ucap Maya yang mencoba untuk memutus kekhawatiran Bima. Sekarang kita hanya berdua. Belum ada yang bisa kita mintai pendapat tentang hal-hal yang berbau gaib seperti ini. Kecuali apa Mbak? Tanya Bima penasaran. Kecuali kau melupakan semua ini. Jika memang ini menyangkut nyawa keluarga kita, aku beranggapan sosok yang sedang mengincar Panji sedang memberikan peringatan kepadamu untuk tidak ikut campur, ucap Maya dengan nada final. Bima terhenyak. Sejenak dia berpikir, memang benar apa yang Maya ucapkan. Saat ini belum ada orang yang bisa dimintai pendapat, dan tidak mungkin bagi Bima untuk menemui Pak Arif. Kromo Sengkono selalu bilang kalau Bima belum siap dan belum saatnya mereka pergi menemui Pak Arif. Hari-hari telah berlalu. Semenjak Bima mengalami mimpi tentang keluarganya dan Panji, sudah beberapa hari ini juga Bima tidak melihat Panji datang ke sekolah. Awalnya memang Bima tidak begitu peduli dan mencoba melupakan semuanya. Saat ini fokusnya hanya terus berlatih agar segera bisa membawa pulang Pak Arif ke alam mereka. Kenapa Bim? Masih mikirin soal mimpi itu? Ucap Maya yang sudah duduk di sebelah Bima. Iya Mbak, entah kenapa semenjak aku memimpikan kejadian itu, perasaanku menjadi tidak tenang. Apalagi ditambah dengan perkataan Kromo Sengkono kalau mereka sudah menyadari siapa aku sebenarnya. Jawab Bima gusar. Aneh ya Bim, padahal kita sendiri juga tidak tahu siapa itu Sangaraja. Namun justru mereka sendiri yang malah mengincar kita, kata Maya sambil menghela nafas panjang. Tidak ada jawaban yang keluar dari mulut Bima. Memang benar apa yang diucapkan oleh Maya. Bahkan Bima sendiri juga tidak tahu apa yang dimaksud dengan darah Sangaraja. Apa sebaiknya kita pastikan kondisi Panji Mbak? Tanya Bima sambil memandang ke arah sepupunya.
Kamu yakin, Bim? Kali ini tidak ada yang membantumu. Sedang aku sendiri juga tidak bisa berbuat banyak. Bagaimana jika terjadi sesuatu denganmu? Terlebih dengan semua penglihatan yang kamu lihat itu berbeda dengan apa yang menimpaku dulu, kata Maya yang mulai merasa khawatir dengan keputusan Bima. Bukannya kamu sendiri, Mbak, yang bilang kalau tidak bisa melihat temanmu dipermainkan oleh mereka, tukas Bima. Tidak ada jawaban yang keluar dari mulut Maya. Cukup lama wanita itu memandangi Bima dengan penuh pertimbangan. Kita coba pergi ke rumah Panji siang ini, Bim, kata Bima sambil beranjak pergi menuju bangku yang ia tempati. Tersenyum, Bima hanya mengangguk. Akhirnya dia bisa mengajak Maya untuk mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Panji. Entah kenapa dia merasa semua ini ada kaitannya dengan pusaka yang tertanam di tangan kanannya. Terlebih memang Kromo Sengkono juga meminta untuk mencari tahu semua kejadian ini menggunakan kemampuan yang Maya miliki. Andai Pak Arif masih di sini, semua akan terasa lebih mudah, keluh Bima sambil memandang keluar ke arah pohon Tanjung. Siang sepulang sekolah, Bima dan Maya langsung saja memutuskan untuk pergi ke rumah Panji. Sedari awal memang semestinya Maya tidak mengizinkan Bima untuk mengendarai motornya. Bukan perkara Bima tidak bisa mengendarai sepeda motor, akan tetapi Bima terlalu brutal di jalanan. Hampir saja Maya kehilangan kepalanya karena cara mengendarai Bima yang di luar nalar. Bim, pelan, astaga, teriak Maya yang shock saat Bima melajukan motornya begitu kencang. Udah tenang aja, pegangan yang kencang daripada kamu yang terbang, Mbak, balas Bima sedikit mengencangkan suaranya karena angin yang menderu-deru di telinganya. Terdengar suara dercitan ban motor ketika Bima tiba-tiba saja mengerem kendaraannya saat masih berada di kecepatan tinggi. Sudah sampai, Mbak, kamu kenapa? Ucap Bima bingung saat melihat wajah pucat Maya. Dengan gemetar Maya turun pelan-pelan dari jok motor yang baru saja dia tumpangi. Mau bikin aku mati, Bim, ucap Maya lemas. Naik Kromo Sengkono bisa lebih cepat, Mbak, kekeh Bima saat tahu sepupunya gemeteran karena ulahnya saat mengendarai motor. Tanpa menunggu jawaban dari Maya, Bima langsung beranjak menuju gerbang rumah Panji. Sejenak Bima memandangi rumah itu dan mencoba kembali merasakan jika ada sesuatu yang aneh. Namun tetap saja Bima tidak melihat maupun menemukan sesuatu yang mengkhawatirkan. Memantapkan hatinya, Bima segera mendorong gerbang dan masuk ke dalam pekarangan rumah milik keluarga Panji. Bim, tidak apa-apa, kita langsung masuk ke dalam, tanya Maya yang sudah berada di samping Bima. Kalau diusir ya tinggal pulang, Mbak, jawab Bima cuek sambil terus melangkah menuju ke arah pintu masuk. Tak tak tak. Assalamualaikum, salam Bima sambil mencoba untuk mengetuk rumah milik Panji. Sepertinya Panji sedang pergi, Bim, kita pulang aja sekarang, kata Maya sambil celingukan memandang ke arah sekitar. Sesekali badannya juga bergidik ngeri. Waalaikumsalam, terdengar suara Panji dari dalam rumah. Bima sedikit lega saat mendengar suara temannya yang sudah beberapa hari ini tidak dijumpainya. Namun saat mereka melihat kondisi Panji, keduanya melongo dan tidak menyangka Panji mendapatkan penyakit sepertinya. Panji? Pekik Maya saat kaget melihat kondisi Panji yang sudah berubah semenjak terakhir kali mereka bertemu. Sedang Bima hanya terdiam dan terus menatap wajah dan tubuh temannya itu. Kamu kenapa, Ci? Tanya Maya. Panji hanya menggelengkan kepalanya dan terus mencoba menggaruk-garuk bagian tubuhnya yang sudah penuh dengan benjolan yang bernanah. Sejak kapan? Tanya Bima saat mereka sudah duduk di sofa ruang tamu. Semenjak kejadian di sekolah, malamnya badanku panas dan rasanya gatal sekali. Entah, aku juga tidak tahu, tapi pagi harinya semua sudah seperti ini, jawab Panji dengan muka lesu. Coba, Ci, ceritain, kenapa bisa jadi seperti ini? Kata Bima. Sesekali Maya dan Bima bercengit saat melihat kondisi tubuh dari temannya itu. Awalnya Panji nampak ragu. Kadang dia melihat ke arah belakang dengan pandangan yang kurang nyaman. Hal itu justru membuat Bima bingung. Sedangkan Maya seperti terpaku melihat sesuatu. Mbak, tanya Bima. Tapi Maya menggeleng meminta Bima untuk diam. Panji terdiam. Dia tidak langsung berbicara. Jelas sekali Bima melihat ada sedikit air mata yang mengenang di ujung kedua bola matanya. Ci,
Ucap Bima mencoba menguatkan temannya. Tepat setelah kalian pulang, aku sudah bilang kalau semua badanku terasa tidak enak. Bahkan suhu tubuhku juga naik secara drastis. Awalnya aku berpikir kalau itu cuma kecapean dan akan hilang dengan sendirinya. Tapi bahkan setelah aku meminum obat dan tidur sampai sore, tidak ada bedanya sama sekali. Bahkan suhu tubuhku semakin naik. Ucap Panji sambil terus saja mencoba menggaruk badannya. Flashback kenangan Panji. Sudah sehat belum? Tanya Eni saat sudah berada di dalam kamar Panji. Sudah mendingan bu, tadi sudah minum obat. Jawab Panji parau. Ya sudah, ibu pergi ke tempat bude dulu ya. Nanti kalau lapar makanan sudah ibu siapkan, kata Eni sambil meninggalkan tempat tidur anaknya. Sedang Panji hanya mengiyakan dengan sedikit mengerang. Panji yang mendengar ucapan ibunya hanya tersenyum kecut. Dia berharap mendapatkan perhatian lebih, tetapi saat dia sakit pun tetap sama saja. Mendengar suara kendaraan yang keluar meninggalkan rumah, Panji kembali meringkuk di atas kasur. Tok tok tok. Mata Panji kembali terbuka. Jelas dia mendengar suara ketukan dari pintu depan. Enggan sekali rasanya untuk beranjak, terlebih kepala Panji juga semakin terasa berat. Namun suara ketukan itu semakin lama semakin kencang. Mau tidak mau Panji beranjak, berniat melihat siapa gedangan yang bertamu di waktu maghrib seperti ini. Melangkah sempoyongan, Panji berjalan pelan-pelan. Nampak sekarang dia bisa melihat siluet seseorang perempuan yang tengah berdiri di depan teras rumahnya. Tidak mau membuat tamunya menunggu lebih lama, Panji bergegas membuka pintu. Kini jelas sekali di depan Panji nampak seorang wanita seumuran ibunya tengah berdiri menatap dirinya. Wanita dengan rambut tergerai serta menggunakan pakaian kebaya berwarna hijau. Maaf bu, cari siapa ya? Tanya Panji memastikan kalau memang wanita itu tamu di rumahnya. Tidak menjawab pertanyaan Panji, justru wanita itu tersenyum dan berbalik dan melangkah pergi keluar menuju jalan raya. Sempat Panji merasa kebingungan, tapi rasa sakit kepalanya benar-benar membuat Panji tidak bisa berpikir. Bergegas dia kembali ke kamar dan segera merebahkan badannya. Baru saja Panji tertidur, entah apa yang terjadi. Tiba-tiba saja Panji tersentak bangun. Tubuhnya sudah penuh dengan keringat. Sejenak Panji ingin beranjak mengambil minum yang ada di samping tempat tidurnya. Namun seketika tubuhnya terpaku pada seseorang yang tengah mengamatinya dari luar. Jelas sekali itu adalah sosok bayangan seseorang. Lama Panji melihat sosok tersebut. Awalnya dia mengira itu hanya imajinasinya. Tapi semakin lama Panji melihat, bayangan itu semakin memadat dan terus saja membentuk menjadi sebuah sosok yang belum pernah Panji lihat selama ini. Astagfirullah, ucap Panji sambil mengusap-ngusap matanya. Namun tetap saja sosok tersebut masih terus memandangi Panji. Sosok hitam berbulu dengan 8 tangan serta taring yang tumbuh tidak beraturan di sekitar mulutnya. Melihat itu sontak Panji langsung merebahkan dirinya kembali dan menutup tubuhnya dengan selimut hingga kepala. Badannya benar-benar gemetar. Bukan karena penyakit yang sedang dideritanya, tapi karena rasa takut yang tidak bisa dikendalikan olehnya. Bu, ibu, panggil Panji mencoba untuk mencari pertolongan. Tidak ada jawaban, rumahnya terasa begitu sepi. Pak, bapak. Sekali lagi Panji mencoba untuk memanggil orang tuanya, namun tetap sama saja tidak ada jawaban. Kini Panji hanya bisa meringkuk di bawah selimut. Pikirannya benar-benar kacau. Terlebih suara geraman dari makhluk itu juga tidak kunjung hilang. Ingin rasanya dia lari, tapi tubuhnya benar-benar terasa lemas. Dan tiba-tiba semua benjolan itu muncul setelah kamu melihat sosok itu, Ci? Tanya Maya. Saat Panji berhenti menceritakan apa yang tengah dilaluinya kemarin. Panji menggeleng. Tidak, setelah itu aku seperti tertidur kelelahan. Tapi aku kembali terbangun karena mendengar suara riuh gemerincing tapak kuda. Aku tidak berani melihat apa yang ada di luar. Sudah cukup dengan sosok yang terus mengamatiku dari arah jendela. Tapi tiba-tiba pintu kamarku terbuka dengan keras. Kaget, aku kira itu adalah orang tuaku. Namun ternyata di sana sudah berdiri sosok wanita yang sangat cantik, namun begitu mengerikan. Terang Panji sambil menerawang mengingat-ingat kejadian yang menimpanya. Wanita? Seperti apa wanita itu, Ji? Tanya Bima.
yang mulai merasa khawatir. Entah kenapa saat mendengar cerita dari Panji, beberapa kali dia merasakan panas di tangan kanannya. Wanita dengan pakaian kuning, dengan rambut disanggul serta mata yang berwarna kemerahan, ucap Panji bergidik. Lalu, apa yang dilakukan oleh wanita itu? Tanya Maya yang juga mulai diliputi rasa khawatir di dalam hatinya. Jelas sosok yang mendatangi Panji bukan sosok sembarangan. Dia berjalan ke arahku dan mengusap-ngusap kepalaku. Aku sama sekali tidak bisa bergerak. Setelah itu seketika menjadi gelap dan paginya keadaanku sudah seperti ini. Bima langsung mengenyahkan tubuhnya ke punggungan sofa. Pikirannya benar-benar kalut. Ketakutannya benar-benar terjadi. Apa yang Bima lihat dan mimpikan memang menjadi sebuah peringatan untuknya. Tidak perlu orang pintar untuk menggabungkan semua ini. Sudah jelas kalau memang sedang ada yang berniat mencelakai keluarga Panji. Aku penasaran dengan wanita yang Panji katakan, Mbak, ucap Bima saat mereka sudah ada di taman belakang rumah Pak D-nya. Sesekali Bima tersenyum simpul, mengingat betapa mereka sibuk memikirkan keselamatan Maya di tempat ini. Wanita yang mana, Bim? Tanya Maya, mencoba untuk mengikuti arah pembicaraan Bima. Ya, kedua wanita yang menemui Panji. Entah kenapa setiap kali aku teringat dengan kedua wanita yang kulihat di pantai, terus saja aku merasakan cemboko kuning selalu bereaksi. Apa memang semua ini ada hubungannya? Kata Bima sembari mengisap rokok, mencoba untuk mencari jawaban dari semua peristiwa yang dia alami. Aku tidak tahu, Bim. Sekarang aku hanya bisa menduga. Saat kau berusaha untuk mengecek apa yang sedang terjadi di rumah Panji, aku dengan jelas melihat energimu keluar dan merambat mengelilingi rumah. Aku berpikir mungkin itulah yang menyebabkan kamu mendapat peringatan, ucap Maya. Lalu? Tanya Bima yang masih memandangi sepupunya dengan serius. Ya, itu semua pilihanmu, Bim. Bagiku, kau yang sudah menantang mereka. Kalau semua sudah memperingatkanmu dan kau masih mencoba untuk mencari tahu, berarti sudah jelas kan? Ucap Maya sambil menolehkan kepalanya ke arah pohon mawar yang ada di taman itu. Bima terdiam dengan apa yang diucapkan Maya. Di satu sisi dia tidak tega dengan kondisi Panji saat ini. Akan tetapi dia juga merasa penasaran dengan semua rentetan kejadian yang diterimanya akhir-akhir ini. Simba, ucap Bima lirih. Kenapa dengan Simba, Bim? Tanya Maya yang mulai keheranan sekaligus waspada dengan Bima. Perasaannya mengatakan kalau Bima sudah memutuskan sesuatu. Simba pasti tahu sesuatu. Bahkan aku tahu sendiri saat aku berhadapan dengan Ki Ganang, dia yang mengembalikan cemboko kuning kepada aku. Aneh kan, dengan adanya peristiwa yang kualami dan tiap kali aku mengingatnya, pasti cemboko kuning selalu bereaksi. Ucap Bima yang langsung mengangkat tangan kanannya. Tiba-tiba saja udara di sekitar menjadi sesak. Angin dingin mulai hadir di sekitar mereka. Maya tersentak dengan perubahan medan energi yang terjadi di sekitarnya. Dia tahu pasti Bima sedang melakukan sesuatu. Benar saja, di depan mereka saat ini, sosok Romo Sengkono sudah hadir dengan rupa wujud buto yang mengerikan. Meskipun Maya sudah sering melihat sosok tersebut, tapi tetap saja tubuhnya gemetar saat sosok itu hadir. Ada apa, nak? Geram Romo Sengkono yang tengah berdiri menatap Bima dan Maya bergantian. Bisakah kau membawa kami bertemu dengan Simba? Ucap Bima lantang tanpa memperdulikan ketakutan Maya di sampingnya. Kami? Siapa maksudmu dengan kami, Bim? Tanya Maya kebingungan. Ya, aku sama kamu, Mbak. Emang siapa lagi? Jawab Bima sambil nyengir tidak berdosa. Romo Sengkono tidak langsung menjawab. Beberapa saat dia terdiam dan menutup matanya, seolah sedang berkomunikasi dengan sesuatu yang tidak nampak di mata Bima. Nanti malam, lakukan tirakat seperti yang sudah kuajarkan, kata Romo Sengkono yang langsung saja menghilang dari pandangan Bima dan Maya. Gila kamu, Bim, ucap Maya sambil beranjak pergi meninggalkan Bima. Tersenyum, Bima tahu sebenarnya sepupunya itu juga sudah lama penasaran dengan sosok Simba yang dulu pernah menemuinya setahun yang lalu. Malam sudah datang, Bima memutuskan untuk menginap di tempat budenya. Sedari sore Maya selalu mengoceh untuk memikirkan kembali keputusan yang dia buat. Tapi bukan Bima namanya kalau sudah berkeinginan. Pasti sebisa mungkin dia akan selalu mencoba untuk mendapatkan apa yang dia mau.
Terlebih ini menyangkut keluarganya dan Panji. Sekali lagi Bim, apa kamu sudah mantap dengan pilihanmu? Ucap Maya memandang serius Bima. Kini mereka berdua sudah berada di dalam kamar yang Bima tempati setahun lalu. Serius Mbak, kalau memang Mbak Maya tidak mau ikut, aku tidak memaksa. Ucap Bima tenang. Bima sadar, kekhawatiran yang sepupunya rasakan, dia tidak mau memaksakan Maya. Terlebih apa yang akan dilakukannya sangat beresiko nantinya. Maya terus saja memandang Bima seperti sedang mempertimbangkan sesuatu. Ya, aku sudah berutang nyawa kepadamu. Setidaknya aku bisa mencegahmu untuk berbuat bodoh nantinya. Mari kita lakukan. Ucap Maya sambil mengembuskan nafas panjang dan kasar. Bima yang mendengar itu hanya terkekeh dan langsung duduk bersila. Kini mereka saling berhadapan. Bima sudah berkonsentrasi. Beberapa waktu dia tidak merasakan apa-apa. Namun lama-kelamaan Bima hanya mendengar tarikan nafas dan detak jantung yang ada di dalam dadanya. Suasana semakin terasa senyap. Angin dingin mulai berhembus. Sesekali Bima merasakan kulitnya seperti tersentuh es batu yang sangat dingin. Hingga dia merasakan sensasi yang amat dia kenali. Sebuah tarikan-tarikan kecil di ujung kepalanya. Tiba-tiba saja ada sesuatu yang menariknya kuat ke belakang. Buka matamu. Ucap suara yang sudah Bima kenali. Membuka matanya. Dia saat ini tengah berada di pekarangan gubuk Simba. Dilihatnya Maya juga sudah berdiri dan memandang sekeliling. Ada sesuatu yang jatuh ke perut Bima. Sebuah kenangan saat sosok laki-laki itu tengah berdiri di depan amben yang dulu sering mereka gunakan. Sekali lagi Bima memandang ke sekitar. Keadaan di sini tidak banyak berubah. Masih banyak penduduk alas Lalijiwo yang berseliweran, tapi tidak berani mendekat ke arah gubuk Simba. Ayo, ucap Kromo Sengkono yang sudah berjalan beberapa meter di depan Bima dan Maya. Tidak mau berlama-lama, akhirnya mereka berdua berjalan mengikuti Kromo Sengkono. Simba sedang pergi, tanya Bima saat mereka sudah duduk di amben depan gubuk. Tidak tahu, ditunggu saja, ucap Kromo Sengkono. Sedang Maya sedari tadi hanya diam dan terus saja memperhatikan sekelilingnya. Lama mereka menunggu, bahkan tidak ada satupun dari mereka yang berani mengetuk pintu gubuk milik Simba. Sudah lama kalian menunggu. Tiba-tiba saja terdengar suara. Mendengar itu Bima yang sedang melamun langsung melompat jatuh, sedang Maya menjerit dan langsung berdiri menoleh ke sumber suara. Lah, kenapa pada kaget? Kayak lihat demit saja. Ucap Simba terkekeh melihat kelakuan Bima dan Maya. Sedang Bima hanya mendengus mendengar ucapan Simba. Simba? Kata Bima yang langsung menghampiri sosok tersebut. Melihat itu Simba tersenyum dan mengusap-ngusap kepala Bima. Sedangkan Maya masih terus diam. Dia bingung apa yang harus dilakukannya. Sini nak, tidak usah takut, ucap Simba sambil melambaikan tangannya kepada Maya. Mendengar itu Maya langsung melangkah dan mencium punggung tangan Simba. Sudah, kalian duduk dulu, aku masuk dulu, kata Simba yang langsung beranjak masuk ke dalam rumah. Wes, ini diminum dulu. Sudah lama kan tidak minum air beningnya Simba, kata Simba yang sudah keluar dari dalam gubuk dan membawa kendi di tangannya. Tidak berlama-lama Bima langsung saja menerima air tersebut dan langsung meminumnya. Sedang Maya yang baru pertama kali melihat itu hanya diam memandang Bima dengan ekspresi khawatir di mukanya. Kenapa Mbak? Minuman Simba itu enak, bisa bikin badan segar dan kuat, ucap Bima terkekeh sembari menyerahkan kendi tanah liat itu ke arah Maya. Sempat ada keraguan di dalam batin Maya, tapi melihat muka Bima yang bahagia, hatinya tiba-tiba saja mantap menerima kendi berisikan air bening tersebut. Gimana? Enak kan Mbak? Ucap Bima yang terus saja memandang. Sejenak Maya terdiam. Dia mengecap-ngecapkan lidahnya seolah sedang merasakan sesuatu. Aneh, air bening tapi rasanya manis, apalagi ada pendar warna kemasan yang muncul di dalamnya, ucap Maya sambil terus memutar-mutar kendi di hadapannya. Mendengar ucapan Maya justru Bima yang kebingungan. Dia sama sekali tidak melihat pendar cahaya yang dimaksudkan oleh sepupunya itu. Bima menoleh ke arah Simba. Tidak apa-apa, kamu sama saudaramu yang jelas berbeda Tonak. Satu bisa berkelahi, satu bisa menyembuhkan, kata Simba terkekeh melihat ekspresi Bima yang kebingungan. Sudah, itu nanti bisa dibicarakan. Sekarang,
Apa keperluanmu pergi ke sini? Tanya Simba yang sudah duduk di amben. Bima dan Maya sejenak saling tatap, sedang Kromo Sengkono masih diam berdiri di belakang Bima. Maaf Mbah, saya mau tanya. Ucap Bima yang langsung saja menceritakan semua kejadian yang dia alami. Tentang bagaimana dia melihat sosok wanita dengan energi yang begitu besar, sampai rasa panas yang muncul di tangannya. Semua sudah kehendak Tuhan, Nak. Tidak ada yang bisa nyegah atau melancarkan. Darah yang ada di dalam dirimu itu punya sejarah sendiri. Sang raja bukan sembarangan orang. Kalau sudah waktunya kamu akan tahu. Sekarang masalahnya bukan itu. Tapi kalau kamu memang berniat menolong temanmu, kamu harus bisa membuat cemboko kuning keluar dari pusaka yang kamu bawa. Jelas Simba dengan senyum khasnya. Tapi Mbah, bagaimana caranya biar saya bisa membuat cemboko kuning keluar? Tanya Bima kepada Simba yang kini sudah duduk bersila di depannya. Simba terdiam. Dia memandang lurus mata Bima tanpa berkedip sedikit pun, seolah sedang membaca sesuatu yang tidak Bima ketahui. Kromo Sengkono, panggil Simba sambil memalingkan mukanya ke arah Kromo Sengkono. Enji Mbah, Sendiko Dawu. Ucap Kromo Sengkono yang langsung saja berjalan ke arah Bima. Tanpa ada peringatan dan aba-aba, tiba-tiba saja dia menyentuh pundak Bima. Sekali lagi Bima merasakan sensasi terhimpit benda padat yang menyesakkan. Saat membuka mata dia sudah berpindah ke halaman gubuk Simba. Bima memandang Kromo Sengkono, tidak paham apa maksud Simba meminta Kromo Sengkono untuk membawanya pindah ke pekarangan gubuk. Ada apa? Tanya Bima melihat lurus ke arah Kromo Sengkono. Bukannya menjawab, justru Kromo Sengkono tersenyum menyeringai. Seketika Bima sadar apa tujuan Simba. Tanpa menunggu komando, langsung saja dia memusatkan energi kedua tangannya. Bagus, di dalam pertarungan tidak pernah akan ada aba-aba. Sudah setahun aku melatihmu, saatnya kini menguji kemampuanmu Bim. Ujar Kromo Sengkono yang juga sudah bersiap. Bima tersenyum, jantungnya berdebar dengan keras. Sudah lama sekali Bima ingin memukul kepala Kromo Sengkono. Entah kenapa dia selalu merasa sebel saat mulut pedas Kromo Sengkono mengucapkan sesuatu yang menyebalkan. Kau takut Bim? Ucap Kromo Sengkono mengejek. Maumu? Ujar Bima yang terus saja memandang Kromo Sengkono. Tersenyum, tiba-tiba saja Kromo Sengkono sudah menghilang. Bima menajamkan batinya. Brak! Benar saja, untung Bima sudah belajar menajamkan batinya. Sesuai perkiraannya, pasti Kromo Sengkono akan menyerang dari belakang. Beruntung Bima langsung sigap menghindar. Lalu dia harus mundur beberapa langkah karena efek serangan yang diberikan oleh Kromo Sengkono. Kau tahu, itu curang. Aku tidak pernah bisa berpindah tempat sepertimu. Apa ini yang biasa dilakukan demit seperti kalian? Selalu bermain licik. Ucap Bima mencoba memprovokasi Kromo Sengkono. Semua sah dalam perang. Ucap Kromo Sengkono yang masih tersenyum menyeringai. Kini giliran Bima yang mencoba menyerang Kromo Sengkono. Keduanya saling serang dengan kekuatan yang mengerikan. Bahkan pohon-pohon yang terkena serangan mereka tiba-tiba saja langsung terbakar dengan hebat. Sementara itu, astaga, ucap Maya yang melongo melihat kekuatan yang dimiliki Bima dan Kromo Sengkono. Kenapa, Nduk? Jangan kaget kalau sudah di sini, kata Simba yang berdiri di samping Maya. Iya Mbah, tapi saya tidak tahu kalau Bima bisa berkelahi, ucap Maya yang masih saja terbengong. Dirimu juga bisa, Nak. Tapi bukan Kromo Sengkono yang akan mengajarimu. Sekarang Simba ajari cara biar kamu bisa melihat orang-orang yang punya niat jelek kepada orang lain. Ucap Simba yang langsung meminta Maya untuk duduk di amben. Maya terpukau, dia sejenak memandang Simba. Kenapa Nak? Sini, ku kasih tahu sedikit. Ucap Simba yang menepuk-nepukkan tangannya ke amben meminta untuk Maya segera duduk di sebelahnya. Setiap manusia itu punya kelebihan. Tidak ada yang sama. Yang ada itu mirip. Jadi kalau Bima belajar ilmu kanuragan yang memang dia punya kelebihan untuk bertarung. Kalau kamu memaksa belajar ilmu kanuragan, ya bisa, tapi tidak akan bisa melebihi saudaramu. Jelas Simba yang seolah mengerti pertanyaan yang ada di kepala Maya. Iya Mbah, saya ikut saja. Ucap Maya yang masih merasa sungkan dengan sosok yang ada di sampingnya itu. Simba terkekeh. Memang, laki-laki dan perempuan itu berbeda. Sekarang duduk bersila.
Terus rasakan apa saja yang ada di sekitar sini. Tenangkan pikiranmu, biarkan semua mengalir dari hati sampai ke pikiran. Jelas Simba. Maya mulai melakukan apa yang Simba minta. Awalnya dia tidak merasakan apa-apa. Namun tiba-tiba saja semuanya berubah. Dia mendengar dan melihat di dalam kepalanya semua yang terjadi di sekitarnya. Semua teriakan dan amarah, kebahagiaan dan kesedihan bercampur menjadi satu. Sekarang, fokus dengan apa yang ingin kamu lihat. Biarkan semua yang tidak ingin kamu lihat, rasakan sampai hatimu bisa merasakan apa yang ingin kamu ketahui, ucap Simba. Maya mencoba untuk memfokuskan keinginannya itu untuk mengetahui apa yang Bima rasakan. Melihat apa yang ingin Bima lakukan. Perlahan, dia bisa melihat Bima yang sedang bergerak lincah menghindari serangan demi serangan yang dilontarkan oleh Kromo Sengkono. Bahkan beberapa kali, Bima juga membuat serangan yang mematikan. Lebih jauh lagi, Maya sekarang merasakan kegigihan yang ada di dalam batin Bima. Namun tiba-tiba saja semuanya berubah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.